definisi beserta dengan contohnya. So we will talk about writing definition and also writing example or making example. Nah, sebenarnya kemarin kita sudah sedikit menyinggung mengenai hal ini tentang membuat definisi, tapi hari ini kita akan coba review kembali teman-teman. Jadi sebetulnya different dictionary often define the same concept in very different ways. Setiap dictionary itu atau setiap kamus itu selalu memberikan konsep penamaan atau mungkin pemaknaan seperti itu dengan konsep yang hampir sama tetapi dengan cara yang berbeda. For example, saya punya kata cattle over here. Jadi I have yang pertama dari AHD, kemudian dari Kobil, dan yang terakhir ada dari Heinemann International Student Dictionary. Nah, mereka memberikan makna dari cattle ini dia maknanya berbeda atau mungkin cara mendefinisikannya adalah berbeda. Kalau yang pertama, dia menyebutkan bahwa cattle ini adalah any of various chiefly domesticated animal of genus Bos, including cows, steers, bulls, and oxen. Kalau misalnya dari Copild, dia student dictionary ya, ini disebutkan bahwa cattle ini are cows and bulls. Nah, sama-sama student dictionary di Heinemann International Student Dictionary ini dia memberikan makna juga yang berbeda atau mendefinisikan kata cattle ini dengan cara yang berbeda, yaitu cows, bulls, oxen that we breed to meat, milk, and leather. They are also used to put clothes, etc. Jadi ini adalah cara setiap kamus atau leksikografer memberikan definisi dari setiap kata. Katanya sama, konsepnya sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, kira-kira kalau dari tiga dictionary ini yang saya tampilkan, Catmull ini tuh kita bisa simpulkan artinya apa, teman-teman? Yang sama lah, konsep yang sama dari ketiga kamus ini kira-kira apa ya? Tempat peternakan. Peternakan. Dari ketiga ini yang sama adalah apa? Is that related what? Mammals or what? Cows? Cows, bulls. Oke. Nah, dari kedua ini, bukan kedua, ketiga kamus ini ada kata kunci atau konsep yang sama. Bahwasanya cattle ini lebih dekat atau sangat dekat sekali dengan cows and also bulls. Nah, tapi mereka memberikan gambaran kepada user atau orang yang membaca kamus ini dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya Cobalt Student Dictionary ini dia lebih precise, lebih sangat simple, sangat singkat sekali, ya udah cattle, arpels, and bulls, that's all. Jadi kita ngebayanginnya adalah cattle ini ya hewan-hewan ternak seperti itu. Nah, kemudian kalau misal Heinemann International Student Dictionary ini dia menyebutkan untuk beberapa hal yang lebih signifikan lagi. Oke, ini adalah tentang cows, bulls, and oxen. Nah, ini biasanya kita ternakkan untuk makan, untuk dagingnya, minumnya, atau susunya, untuk kita ambil daging, susu, dan juga kulitnya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk membajak sawah, dan lain sebagainya. Nah, konsep yang sama, tetapi dengan cara memberikan definisi yang berbeda. Itu dalam definisi itu lumrah sekali seperti itu, teman-teman. Nah, a definition consists of content and also form. Jadi ketika kita membuat definisi, ada dua hal yang penting sekali yang harus kita cermati. Yang pertama adalah konten. Jadi the information it conveys, bagaimana informasi itu diberikan, dan kemudian yang terakhir adalah formnya atau bentuknya, pemilihan kata, struktur untuk yang kita gunakan atau kita pakai dalam mengencoding informasi atau dalam yang kita tuliskan ketika kita membuat definisi. Kadang beberapa hal yang harus kita tanyakan adalah question for definers, function, what is the definition for? Ketika kita menjadi lexicographer, kita harus mengetahui betul kira-kira dalam dictionary kita ini what is the definition for? Definitionnya ini untuk apa? Nah, kita harus memahami itu. Kemudian usage-nya atau use-nya. Who is the definition for? Kepada siapa the definition ini, definisi yang kita buat ini akan dibaca. Karena apa? Hal ini akan mempengaruhi sekali teman-teman. Kebutuhannya, ekspektasinya, kemudian orang yang membaca itu language skill-nya seperti apa, apakah orang yang membaca itu punya prior knowledge tentang satu hal atau tentang pemaknaan tertentu atau tidak, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika saya memberikan contoh, misalnya dalam Copilot Student Learner, mereka akan memberikan
gambaran atau memberikan definisi itu sangat simpel sekali. The Carol itu cause and both. That's all. Kenapa? Karena dia memikirkan mengenai use ini tadi. Siapa sih pembacanya? Oh, pembacanya adalah student. Oke, language skill-nya kalau student, vocabulary-nya pasti tidak terlalu banyak atau masih berkembang. Prior knowledge-nya tidak akan sebanyak scientist, misal seperti itu. Nah, maka dari itu, ketika kita membuat definisi ini, kita perlu sekali untuk mengetahui dua hal ini, the function and also the use. That's it. Then it is already explained last week actually, or last 2 weeks actually. It's just because it's already last 2 weeks. Then I just want to inform it again. So when we make a definition, we are going to have these 4 ways. First is synonym, genus and differentia, and conventional formulae and full sentence definition. Jadi ini saya cuma review aja ketika kita membuat definisi. Simpelnya kita bisa membuat dengan cara memberikan sinonimnya. Walaupun ada permasalahan juga ketika kita memberikan sinonim, bisa jadi kata tersebut tidak ada definemnya atau tidak ada semantik identikalnya. Nah, itu jadi permasalahan sekali. Bisa jadi juga kita menggunakan genus and differentia, misalnya ada surgeon di situ, taksonomi terbesarnya kalau surgeon adalah dokter. Terus kita memberikan pembedanya, dokter yang mana ini? So, doctor who is trained to perform surgery. Jadi seperti itu. So, it is very good for member of taxonomy, for example, plants and animal. Nah, jadi biasanya ketika kita menggunakan genus and differentia, kita ketahui dulu superordinate-nya seperti apa, kemudian kita tambahkan diskriminatornya untuk membedakan satu kategori tersebut. Kemudian ada conventional formulae. Nah, conventional formulae ini sebenarnya mudahnya adalah ini untuk apa gitu. Jadi misalnya views itu to cause a mirror to melt in great heat, misalnya seperti itu, heat. Nah, jadi ini adalah untuk apa kira-kira itu termasuk dalam conventional formulae. Nah, ini bagus, termasuk sistemik juga dan cukup komprehensif. Tetapi tidak semua user bisa memahami ini. Maksudnya seperti apa? Ya, skill bahasanya ketika kita menggunakan conventional formulae ini, skill bahasa user itu harus cukup advance atau harus cukup mumpuni. Kemudian ada full sentence definition. Nah, biasanya sih saat ini itu kita tuh biasanya banyak sekali dictionary atau kamus itu yang menggunakan full sentence definition ini. Misalnya, if you confide in someone, you tell them a secret. Nah, ini diperkenalkan oleh Code-Build 1987. Jadi sistematisnya dari Code-Build itu kebanyakan, atau ya tidak semua sih, tapi kebanyakan menggunakan full sentence definition ini. Nah, sekarang ini beberapa kata atau dalam pedagogical dictionary itu, misalnya di Longman, kemudian di Macmillan, kemudian di Cambridge itu learner dictionary ya. Untuk learner dictionary itu dia juga memberikan definisi beberapa kata atau cukup banyak kata juga yang menggunakan full sentence definition. Nah, kalau sekarang ini full sentence definition ini bisa termasuk modern defining atau definisi yang cukup modern, karena ini pemperkenalannya sudah cukup termasuk baru gitu teman-teman. Jadi di tahun 1987 oleh Code-Build. Oke. FSD ini banyak dipilih karena less technical defining language, karena yaitu tadi dia tidak terlalu to explain unfamiliar lexical item, dan dia biasanya digunakan untuk menjelaskan lexical item yang tidak familiar atau unfamiliar. Oke. Karakteristiknya adalah the characteristic context is the part of meaning, so is relevant to definition the item. Jadi biasanya ketika kita menggunakan FSDS ini, biasanya kita akan melihat konteksnya seperti apa dan relate-nya seperti apa dengan kata yang akan kita definisikan. Nah, oke. Misalnya di sini saya punya dari Oxford, kemudian yang terakhir ada dari Code-Build, teman-teman. Kalau misalnya saya punya kata Oxford ini ada merge. Kata merge ini kalau dalam Oxford, to combine or make two or more thing combined to form a single thing.
Kalau misalnya dalam code build, dia mendefinisikan kata merge ini dengan if one thing merge with another or is merged with another, they combine or come together to make one whole thing. Nah, menurut teman-teman, mana yang paling mudah dipahami? Oxford atau code build? Oxford. Oke, Mas Ilham, menurut Mas Ilham kayaknya lebih mudah Oxford ya guys ya. Nah, walaupun ini termasuk baru teman-teman ya, tapi balik lagi setiap style kamus tuh beda-beda dan user itu punya pemahaman definisi juga berbeda-beda. Maka dari itu, kalau di sini kita kita sebagai user orang Indonesia akan lebih mudah menggunakan atau lebih mudah untuk memahami makna dari Oxford Dictionary, Oxford Learner Dictionary. Oke, what about this one guys? Termasuk baru tapi agak sulit untuk dipahami memang kalau kita menggunakan FSDS ini. Kalau di sini guys, Oxford kita ada kata candid, kemudian dari Code Oxford dia menjelaskan candid itu saying what you think openly and honestly, not hiding your thought. Kalau candid ini dalam Code when you are candid about something or with someone, you speak honestly. Oke, kira-kira mana yang paling mudah dipahami menurut teman-teman? Oxford, ma'am. Karena Oxford dia menjelaskan secara umum candid itu apa, sedangkan Cobalt dia kayak masih masih mengkhususkan kalimat kata candid itu sehingga agak sulit dipahami untuk para pembaca pembaca awam gitu. Oke, baik sekali. Terima kasih Mas Ilham. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan FSDS, ya bentuknya seperti ini. Kita bisa menggunakan when, if, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini juga sama. Candid itu dalam Oxford, menurut kita lebih mudah dipahami. Tetapi, balik lagi, mana kira-kira yang paling benar? Yang Oxford atau yang Cobalt dalam pembuatan definisi, teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Mana yang paling betul kira-kira? Kalau saya izin menjawab, Mem, Yes, kayaknya Mas Yuju. co-build. Soalnya co-build kan dipakai langsung ke kalimatnya, sedangkan Oxford dia hanya apa ya? Beda lah. Kalau saya Oke, sih. thank you Mas Juju. Any other opinion? Kalau menurut saya tergantung kebutuhannya sih, Mem. Kalau yang pakai kamusnya, misalkan student yang baru belajar gitu, akan lebih berfungsi dengan baik kalau menggunakan Oxford. Tapi kalau misalkan sudah yang agak levelnya middle up gitu, bisa pakai co-build ini juga bisa. Karena dia lebih, seperti yang dikatakan Juju tadi, lebih ke aplikasinya kayak gitu di dalam satu kalimat kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Restu dan Mas Juju. Nah, kalau misal ada pertanyaan mana yang lebih baik atau mana yang paling benar, tidak ada benar yang atau salah teman-teman ketika kita mendefinisikan sesuatu kecuali memang definisinya melenceng. Karena apa? Balik lagi, what is actually lexicography? Lexicography itu adalah seni membuat kamus. Jadi ketika kita membuat definisi pun, ini adalah seninya si lexicographer dalam mengotak-atik bahasanya. Jadi tidak ada salah dan benarnya. Hanya saja, balik lagi, kita harus kembali lagi ke usernya. Manakah siapa usernya, dan user itu merasa nyaman dan mudah memahami dari definisi yang mana. Apakah dari yang Oxford, ataukah kira-kira dari Google. Seperti itu. Jadi nggak ada benar atau salahnya, itu tidak ada, teman-teman. Nah, kemudian, di sini ada Oxford definition acetic acid. Kemudian di Oxford, the acid in vinegar that gives it taste and smell. Kalau misal acetic acid, dalam Cobalt itu, acetic acid is a colorless acid. It is the main substance in vinegar. Nah, kira-kira teman-teman, which one actually is easier to understand? Yang paling mudah dipahami, Oxford atau Cobalt? Oke, Mbak Jian juga Oxford ya, lebih ke Oxford. Karena kita mungkin sangat sering sekali dan familiar dengan Oxford ya teman-teman. Jadi kalau berdasarkan sini kita bisa tahu bahwasannya Oxford, menurut kita ya, Oxford lebih mudah dipahami. Tapi ada beberapa hal juga yang penting loh sebenarnya dalam Cobalt ini. Dia menjelaskan bahwa acetic acid ini colorless acid. Nah, mungkin penting juga untuk learner ya, kalau mereka belajar biologi dan ingin mengetahui acetic acid ini, nah ini informasi tentang colorless ini juga sangat penting sekali disematkan. Gitu.
So when we writing definition, the question is, does this work for lexicographer? So the answer is not. The work of our definition, when we make a definition, this one is not for lexicographer, but for User. user. Jadi untuk usernya, teman-teman. Jadi ketika kita membuat sesuatu sama ya, Rek. Ketika kita menulis sesuatu, maka kita nggak boleh egois, sesuka kita bikin kalimat misalnya satu kalimat itu kayak paragraf, 5 baris gitu, tidak seperti itu, tetapi kita harus tahu sekali, harus kita memikirkan tentang usernya. Ketika kita membuat definisi juga sama, kita sebagai lexicographer harus memposisikan diri kita bahwasanya pekerjaan ini bukan untuk saya, tetapi untuk pembaca. Siapa pembacanya? Apakah dia learner? Apakah dia itu advanced learner? Ataukah dia itu khalayak umum misalnya? Itu harus kita perhatikan. Nah, saya mau tanya lagi ke teman-teman. Do you need a picture to make definition clearer or not, guys? What do you think? Ketika kita membuat definisi, perlu nggak kira-kira kita membuat atau butuh gambar nggak untuk membuat definisi itu jelas? Tergantung usernya, Mem. Oke, Mbak Betelione, why? Karena terkadang ada user yang lebih suka cara belajar yang visual, jadi biar mengerti, biar pahamnya lebih, dia harus menginterpretasikan suatu gambar atau melihat suatu gambar supaya apa yang dilihat itu ada artinya gitu. Oke, baik. Oke, nah betul sekali. Jadi gambar itu bisa memberikan makna yang satu gambar itu bisa memberikan gambaran 1000 kata, teman-teman. Jadi somehow picture is important. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua kata perlu gambar untuk memberikan gambaran definisi yang kuat? Menurut saya nggak perlu, Mem. Tidak perlu, Mem. Kenapa, Mas Ilham? Karena ada beberapa kata yang mungkin saja penggunaannya itu lebih ke arah percakapan dan sebagainya, dan itu akan sulit digambarkan melalui sebuah pictures. Tidak seperti tidak seperti kata yang sifatnya itu teknis, misalkan kayak ruler, penggaris gitu, atau penghapus, itu kan masih bisa digambarkan secara teknis gitu gambarnya. Tapi kalau misalkan kita mengatakan hal itu kan tidak bisa digambarkan, atau misalkan kita mengatakan sesuatu tidak bisa digambarkan dengan jelas seperti itu. Jadi Oke, maka baik. tidak semua kata bisa digambarkan dalam sebuah pictures. Baik, betul. Terima kasih, Mas Ilham. Pictures penting untuk memberikan konsep yang lebih jelas dari sebuah definisi, dari sebuah kata, memberikan konsep lebih jelas lagi dari definisi yang kita buat atau lexicographer buat. Tetapi betul tidak semua kata harus diberikan pictures. Oke, termasuk hal-hal yang seperti Mas Ilham bicarakan, hal-hal kayak gitu kan tidak harus disematkan gambarnya. Gambarnya seperti apa, kan bingung kita memberikannya. Tapi kata-kata abstract noun atau mungkin verb, non-action verb dan sebagainya, nah itu akan sulit sekali untuk disematkan. Nah, pertanyaan lagi selanjutnya, kapan dong kita perlu menggunakan pictures untuk menjelaskan lebih lanjut tentang definisi? Ketika sebuah kata yang menurut saya, Mem, Ya, Mas, Mbak Jihan. ketika sebuah kata yang lebih mengarah ke spesifik atau akademik gitu loh, Mem. Kayak contohnya kata torsi, kita kan orang awam nggak terlalu ngerti, tapi ketika dikasih gambar, oh kayak gitu. Gimana sih jelasin? Ya, betul. Sih? Ya, got it. Paham Mbak Jihan, terima kasih banyak. Jadi ada beberapa hal atau beberapa definisi atau kata yang perlu sekali untuk diberikan gambar. Misalnya sesuatu yang spesifik. Mbak Jihan misalnya, betul sekali Mbak Jihan, misalnya kata torso. Nah ini kata-kata ilmiah, which is kita nggak ngerti torso itu apa ya. Oke, oh harus diberikan gambar. Sudah didefinisikan seperti ini, kemudian kita butuh gambar untuk menguatkan definisinya. Misal lagi, contoh lagi scalpel misalnya. Ini pisau yang digunakan dalam bentuk medis. Nah, kita akan melayang-layang ya guys ya, mikirin pisau digunakan dalam bentuk medis itu seperti apa ya.
Apakah seperti gergaji, ataukah seperti pisau yang biasanya kita gunakan di dapur, ataukah pisau yang seperti kita gunakan motong kue, atau seperti apa? Nah, seperti itu kan. Maka kita butuhkan gambar untuk menjelaskan makna tersebut. Atau bisa juga makna-makna yang bermuatan dengan budaya atau word with cultural bound. Nah, itu biasanya kita butuh sekali memberikan atau mensematkan gambar di situ. Misalnya hijab, oke, kemudian sarung dan sebagainya itu salah satu cultural bound. Jadi perlu sekali untuk disematkan, diberikan gambar. Seperti itu, teman-teman. Oke, good. Mem boleh nambahin lagi nggak? Boleh, silakan Mbak Jihan. Kalau misalnya apa ya, Mem? Saya tuh pernah ikut diskusi dalam sebuah kayak apa sih workshop gitu. Nah, workshopnya ini tentang apa sih, Mem, kayak otomotif gitu. Nah, ini saya baru tahu tentang ini juga ya dari workshopnya itu. Jadi kita kan punya istilah secara umum punya istilah hairpin. Artinya kan kayak apa sih, penjepit jepitan rambut ya kan. Nah, ternyata kalau untuk mereka hairpin itu kayak belokan gitu loh, Mem. Jadi menurut saya ketika dia butuh gambar itu kayak untuk menjelaskan ambiguity itu yang mana gitu. Oke. Ya, betul sekali. Jadi betul sekali itu kalau misal seperti itu berarti itu dua kata yang berbeda. Sama seperti ini, kita punya korpus ya. Korpus itu kalau dalam kita orang bahasa itu sebagai badan. Sebagai metode atau sebagai data. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari orang ilmiah, itu adalah adik saya dari FKH, dia bilang korpus itu kalau di aku artinya badan, gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Konsep kita sebagai metode, sebagai data, kalau dari konsep dia di kedokteran, korpus itu sebagai badan. Seperti itu. Oke. Jadi perlu sekali untuk memberikan atau penjelasan mungkin dari gambar dan sebagainya. Oke, ini yes, ada Mas Ilham? Do you want to say something? Mau bertanya, Mem, karena tadi sempat dijelaskan terkait ini, apalagi perbedaan makna dari sebuah kata antara satu bidang sama bidang yang lain, seperti yang tadi Mem jelaskan bahwa di FKH itu mereka mengatakan kata ini itu identik sama ini, terus bagi seorang linguis itu kata itu lain lagi artinya. Nah, saya pernah kemarin mempelajari sebuah mata kuliah yang namanya itu English for Specific Purpose. Nah, kita itu diajarkan juga kayak memahami bahasa Inggris dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya saja kata interest itu kalau dalam ilmu ekonomi itu kan disebut sebagai keuntungan. Dalam ilmu politik itu disebut sebagai kepentingan. Terus dalam bahasa sastra itu dikenal dengan istilah artinya itu ketertarikan, seperti itu. Nah, dalam pembuatan kamus itu sendiri, dalam penciptaan dictionary gitu, itu gimana cara kerjanya memisahkan beberapa jenis kata yang sebenarnya itu sama, tetapi memiliki makna yang berbeda dalam bidang-bidang tertentu, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu, bisa nggak saya memudahkan, misal saya punya kata bisa yang satunya maksudnya can, able, be able, sama bisa yang satunya adalah bisanya ular. Is that similar? Sama dengan seperti itu nggak ya, Mas? Mem. Nah, kalau sama ya. Kalau seperti itu biasanya kita pakai abbreviation atau kita pakai penomoran. Jadi misal bisa yang pertama, bisa kemudian ada satu angka, ada angka satu seperti itu. Maksudnya apa? Definisinya apa? Yang ini maksudnya able, maksudnya ini adalah can, kayak gitu. Kemudian bisa yang kedua itu artinya apa? Kayak gitu, teman-teman. Jadi interest yang pertama maksudnya apa, interest yang kedua maksudnya apa, interest yang ketiga seperti apa. Jadi seperti itu kalau misalnya dia adalah secara apa ya guys ya, itu namanya apa ya, homograf atau apa ya. Jadi dia punya penulisannya sama tetapi pemaknaannya dia berbeda. Begitu. Jadi kalau di dalam kamus nanti headword-nya tetap akan berbeda juga karena definisinya akan berbeda. Oke? Itu
Mem, bertanya lagi, Mem. Yes. Itu penomorannya itu berdasarkan yang paling umum dikenal oleh orang awam atau berdasarkan ini kayak abjad gitu, kayak gimana, Mem? Objeknya pasti sama ya. Tapi biasanya ketika penomoran seperti itu biasanya yang paling sering digunakan atau yang paling umum dulu. Kalau bisa Ken sama bisa ular pasti yang paling atas adalah yang Ken dulu. Seperti itu Mas Imran. Baru nanti ke specific thinking. Begitu yang saya tahu. Oke? Ya, Mem. Terima kasih. Baik, sama-sama. Teman-teman feel free to ask. Silakan bertanya apapun. Selama saya bisa menjawab, saya akan mencoba menjawab. Kalau misalnya pertanyaannya terlalu sulit, akan saya jadikan PR. Gitu ya, Rek ya. Jadi kalau mau tanya, monggo silakan. Oke, kalau menurut saya sulit, saya akan bilang, oke, saya jadikan PR dulu ya. Pasti seperti itu. Nah, okay. So I have here a picture is about telephone from Collins Dictionary. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman, saya punya kata telepon. Telephone is a piece of equipment that used when you talk to someone by telephone. Jadi Collins itu menyebutkannya seperti itu. Dan dia menggambarkan, memberikan gambar di situ bentuknya seperti ini telepon itu. Oke. Nah, jadi bukan HP ya, handphone and telephone is supposed to be different. Kemudian helmet, ini kemarin sudah kita sebutkan atau sudah kita bahas. Nah, saya kasih contoh yang lainnya adalah kata koala. Saya minta teman-teman untuk mengasumsikan bahwa teman-teman tidak pernah melihat koala, walaupun itu sangat sulit sekali. And you only rely on following definition and picture. Nah, saya punya kata ini teman-teman. An Australian animal. Kita bayangkan kita nggak tahu ya koala itu seperti apa, tapi saya ingin teman-teman membayangkan berdasarkan gambaran yang sudah ada di sini. An Australian animal with thick gray fur and then large ears and no tail. Koala lives in trees and eat leaves. Nah, kemudian di dalam Oxford Learner ya, ada contoh seperti ini. Oke. Bisa menggambarkan koala itu berarti? Bisa? Bisa memang untuk secara umum, tapi untuk secara khusus begitu kayak agak sulit kalau tanpa gambar. Oke, secara umum bisa ada gambar di situ mudah juga. Nah, masalahnya di sini adalah ada gambar kanguru di situ. Nggak tahu kenapa dalam Oxford Learner Dictionary. Menurut teman-teman, koala ini sebesar apa? Tahu nggak kita? Bisa nggak kita menggambarkan sebesar apa koala? Apakah sebesar kanguru? Apakah teman-teman bisa membayangkan di sini? Kira-kira? Harusnya ukurannya mirip kanguru, Mem. Untuk yang tidak pernah lihat koala, kemudian melihat penggambaran di sini, ukuran koala dan juga kangurunya, berarti ukurannya akan kurang lebih sama gitu. Ya, kurang lebih sama. Nah, Ya. ini untuk Learner Dictionary kurang lebih dia sama. Nah, kalau untuk Learner Dictionary, teman-teman, sebenarnya ini sudah cukup kayak gini. Karena apa? Learner Dictionary, cultural background-nya nggak akan mungkin sampai mikir, oh koala itu sebesar apa ya? Oh sebesar kanguru ya? Oh sebesar ini ya? Tidak. Karena mereka butuhnya adalah, oh kanguru itu adalah Australian animal, dia punya gray fur, kemudian large ears, dan no tail. Nah kayak gitu. Misalnya gambar ini kita tutup, learner itu atau anak-anak ya learner ya tidak akan memikirkan kira-kira telinganya sebesar apa. Oke, walaupun mungkin mempertanyakan ya sebesar apa ya kira-kira telinganya, apakah seperti gajah? Kemudian gray fur thick, dia tebal kulit apa namanya bulunya setebal apa ya kira-kira? Apakah setebal bulu domba? Sebesar apa ya dia dan lain sebagainya. Nah, untuk orang-orang tertentu, misalnya kayak kita dan lain sebagainya, mungkin akan berpikir sebesar apa telinganya, kemudian sebesar apa tubuhnya dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika user itu mikir terlalu dalam kayak kita mungkin ya teman-teman ya, bisa jadi gambar itu harus diperjelas, tidak asal comot.
Misalnya seperti ini. Jadi koala itu seperti apa? Ini dalam Australian Cultural Dictionary. Koala itu kayak gini penggambarannya. Dia abu-abu. Kemudian telinganya besar, tapi nggak besar banget sebadan ini, enggak. Yang besar ya lebih besar dari telinga manusia lah kayak gitu. Nah, sebesar apa tubuhnya? Ini ada tangan manusia di sini, mau pegang koala, oke, kira-kira ya kayak boneka gitu ya, ya. Jadi sedekapan kita lah, seperti itu. Nah, kalau dalam Cultural Dictionary ini dijelaskan bahwasanya si koala ini 75 cm kira-kira, dan kemudian dia itu bulunya tebal, dia nggak punya tail. Tail itu bahasa Indonesianya apa sih, guys? eh Ekor. kemudian ekor, ya betul. Dia nggak punya ekor, kemudian dia tinggal di trees, kemudian dan sebagainya. Biasanya di eucalyptus dan sebagainya. Nah, kalau misal kita punya gambar seperti ini akan lebih jelas teman-teman. Nggak cuman ini abu-abu dari Australia, bulunya tebal, telinganya besar dan lebar dan sebagainya, tidak. Jadi gambar itu juga perlu, pemilihan gambar itu sangat perlu sekali untuk memberikan definisi yang mudah dicerna. Oke, jadi summary-nya, pertama ketika kita membuat definisi, kita harus memahami tentang konten. Consider the user need, kita harus mengetahui kira-kira kebutuhan dari user itu seperti apa. Kemudian intelligent selection of relevant and central effect. Jadi kita harus mencari fakta-fakta tertentu, jadi nggak serta-merta, oke, saya akan buat definisi ini berdasarkan keinginan saya dan pemahaman saya, tidak, tetapi kita harus melakukan seleksi atau mencari informasi yang relevan dan juga berdasarkan faktanya, dan yang terakhir adalah consider user cultural background. Nah, kira-kira orang yang akan membaca ini sama punya background yang sama dengan kita atau tidak? Dia punya pemahaman yang sama dengan saya atau tidak? Itu perlu dipahami. Kemudian form, bentuknya. Nah, ini lebih ke bagaimana cara kita mendefinisikan, apakah pakai FSD ataukah kita pakai sinonim aja. Maka dari itu kita butuh mengetahui usernya. User ini language-nya, language skill-nya seperti apa. Jadi seperti itu untuk definisi, guys. Any question so far? Ma'am, izin bertanya, Ma'am. Yap. Itu tadi kan sempat dijelaskan bahwa kalau sesuatu yang spesifik ya, untuk entitas yang spesifik, contohnya kayak koala ataupun kanguru, itu kan masih bisa digambarkan seorang leksikografer gitu dalam membuat sebuah kamus, kata dalam sebuah kamus. Nah, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang mitologi, contohnya kayak misalkan dragon gitu, atau apalagi kayak ada itu kuda yang ada tanduknya itu, saya lupa istilahnya intinya. Unicorn. Nah, itu kalau misalkan seorang leksikografer ingin mendefinisikan istilah-istilah yang tidak pernah dia lihat, tetapi itu dia memahami begitu, kayak ini dragon itu kayak gini bentuknya, itu dibenarkan nggak, Mem? Kalau misalkan dalam dunia perkamusan kayak gitu, berdasarkan pemahaman sudut pandang si pembuat leksikografer itu. Saya yakin walaupun mungkin kita nggak tahu, ketika kita punya kata tersebut, kita akan melakukan riset ya. Jadi misalnya di situ ada dragon atau ada naga, pasti kita melakukan riset di mana sih etimologinya bahasa kata naga ini, dari mana? Oke, ini dari Tiongkok, misalnya seperti itu. Kemudian kita akan cari seperti apa bentuk naga. Nah, ketika kita tahu seperti itu, bahwa di lapangan faktanya walaupun dia mitologi, walaupun tidak nyata, digambarkanlah naga seperti ini. Oke, maka setelah kita mengetahui hal tersebut, kita doing riset. Nah, maka ya harus kita gambarkan, kita harus definisikan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Bila mana membutuhkan gambar, which is misalnya gambar tersebut tidak ada, maka tapi ingin lexicography, ingin membuat gambar misalnya, bisa juga diberikan dalam bentuk sketsa gambar, misalnya seperti itu, sketsa gambar tidak masalah. Tapi pun kalau misalnya gambar itu tidak disematkan, tidak masalah juga.
Gitu Mas Ilham. Jadi kan internal structure tidak harus melulu semua internal structure harus ada dalam setiap kampus. Seperti itu. Tapi untuk definisi maka leksikografer wajib fardu ain harus memberikan mencari tahu kata tersebut seperti apa dan gambarannya seperti apa, kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat di definisi. Oh ya memang. Jadi ini ya memang harus melihat dari cultural bound-nya gitu dulu. Jadi kayak misalkan apanya dari Cina gitu. Jadi kita harus melihat dulu dari mitologi Cina itu naga itu seperti apa, terus kita gambarin gitu. Tidak bisa berdasarkan pemahaman si leksikografer itu sendiri ya. Tidak bisa, karena apalagi itu kan sesuatu yang berdasarkan cultural background-nya. Pasti, dan leksikografer kecuali ya, dia memang dari Cina. Kita tahu naga itu seperti apa, dan betul-betul tahu lah seperti itu sejarahnya dan sebagainya, is okay. Tapi kalau misalnya kita sebagai leksikografer dan kita mendapati ada kata serapan misalnya, kata pinjaman seperti itu, maka kita harus betul-betul tahu kata tersebut seperti apa. Oke, dan mau didefinisikan seperti apa. Gitu. Oke, Mem, makasih. Oke, terima kasih juga Mas Ilham. Nah, sekarang kita masuk ke example, teman-teman, ke contoh. Contoh membuat contoh. Kalau dulu ketika contoh itu memberi contoh dalam kamus sebelum ada era pre-corpus era. Nah, ini biasanya kamus-kamus terdahulu itu memberikan attributed citation, jadi memberikan citasi. Seperti itu. Atau kalau tidak, dia invented atau membuat sendiri, membuat contoh berdasarkan kata tersebut. Ini biasanya di Learner Dictionary itu mereka kasih contoh, jadi dibuat oleh leksikografer. Nah, sekarang ini, Cobalt ini bagusnya dia itu walaupun mungkin menurut kita agak ruwet ya definisinya, tetapi dia itu adalah kamus pertama yang menggunakan corpus based. Nah, dia contohnya di dalam Cobalt ini juga dia langsung direct atau mengambil dari korpus yang ada. Seperti itu. Jadi biasanya more typically edited or shortened but reflecting recurrent behavior contextual features. Kalau bisa juga dari website, automatically grabbed from all available resources. Kalau di Cambridge, kalau teman-teman ketik cambridgedictionary.com itu, dia grabbing gitu teman-teman. Jadi biasanya contohnya itu dari Wikipedia. Jadi ngambil dari source atau dari website seperti itu. Kalau Cambridge itu tipikal contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kita harus invented, kita harus membuat contoh misal seperti itu. Satu hal yang perlu dan penting adalah contoh itu harus natural and typical. Okay, reflect frequent pattern of the usage, and then confirm of the observable colligation. Misalnya seperti ini. Misal ya, Ra, ya. Saya ada kata proxy. If you do something by proxy, you arrange for someone else to do it for you. Kemudian proxy di sini kalau dari Longman, if you do something by proxy, you arrange for someone else to do it for you. Kemudian ada contoh dalam Cobalt dia disebutkan, you can create an international incident by proxy. Kemudian kalau di dalam Longman, you can vote by proxy. Manakah kira-kira yang mudah dipahami dari contoh ini? Ini saya mau coba ini ya, jelasin berdasarkan pemahaman saya secara pribadi. Ini kalau saya menilainya ini memang yang Longman ini itu lebih sederhana sih kata-katanya. Cuma kalau bagi saya seorang yang cukup tertarik begitu membaca terkait berita-berita politik internasional, saya mengenal proxy itu seperti contohnya kayak di mana sebuah negara itu membuat suatu intervensi tapi bukan secara langsung. Jadi dia kayak mau menyuruh orang lain gitu, menyuruh sebuah militan atau organisasi tertentu yang ada dalam sebuah negara untuk membuat sebuah insiden dan sebagainya. Nah, jadi di sini saya memahami bahwa yang di atas itu sebenarnya lebih gampang, Mem. Jadi simpulannya berarti ini tergantung lagi dari ini ya, Mem. Kayak apalagi si pembacanya itu, si usersnya itu. Jadi kalau misalkan si usersnya itu lebih sering mendapati sesuatu yang dia lihat itu lebih sering mendapati sesuatu yang relevan terkait yang dijelasin dalam kamus, dia akan mengatakan bahwa definisi ini yang lebih baik begitu, lebih mudah daripada definisi yang satunya itu karena contohnya itu masih belum terlalu dia general. Ya, dia belum terlalu dia lihat gitu secara
langsung dan belum terlalu dia apa ya, geluti gitu anunya Betul. pemahaman tersebut kayak gitu. Yes, this is actually correct. Betul sekali. Tadi saya bilang ke teman-teman core-build ini dia berdasarkan korpus. Maka dari itu, contoh-contohnya menurut saya itu lebih menarik. Bukan menarik sih, lebih bisa dipahami. Contoh itu kan penting, teman-teman. Penting untuk apa? Merefleksikan definisi, membuat kuat definisi itu. Jadi, terus bagaimana dari kata tersebut atau headword yang kita punya, penggunaannya dalam kalimat itu seperti apa kalau kita sematkan dalam kalimat. Nah, itu fungsi contoh itu seperti itu. Maka ketika kita punya kata proxy, kita harus tahu konteksnya. Nah, di dalam Copbuild ini, dia memberikan gambaran yang jelas bahwa you can create an international incident by proxy. Jadi kita bisa bikin pakai proxy ini atau buat proxy ini ketika kita ada international incident. Kalau Longman, karena dia tidak corpus based, contohnya dia terlalu general di sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian dia harus informatif, support and clarifies the definition. Karena saya tadi sudah mengatakan bahwa ketika kita membuat contoh ini harus mengklarifikasi dan mensupport definisi. Nah, saya ada contoh ini di Copbuild. Common cold. Kata common cold itu artinya adalah a mild illness. Example-nya, a common cold kill her. Nah, ada yang salah tidak kira-kira dengan contoh yang ada di situ, yang disematkan di situ? Jadi, contoh itu harus clarify definisi. Nah, kira-kira ada yang salah tidak, teman-teman? Katanya mild illness, tapi could kill her. Oke, betul sekali. Jadi ini sangat aneh sekali. Contohnya itu tidak support and clarifies definition. Kenapa? Karena dia common cold. Artinya adalah mild illness, jadi sakit tapi ringan. Sedangkan di contohnya, ini loh penyakit ringan tapi bisa membunuhnya. Maka contoh di sini itu belum support dan mengklarifikasi definisi yang ada. Seperti itu. Oke, setelah itu is supposed to be informative and then intelligible. Nah, avoid difficult vocabulary. Jadi account the needs and skill of the target user and is supposed to be readability. You need to have a readability. Jadi ini balik lagi ya, mikirin usernya, kira-kira language skill mereka seperti apa, vocabulary-nya jangan terlalu difficult kalau memang dia learner. Kalau misalnya dia sudah advance atau advanced dictionary nggak masalah, agak difficult vocabulary-nya, tapi kalau learner ya kita nggak permudah sedikit seperti itu. Nah, remark. So in learner dictionary, example are used for to elucidating meaning, supporting the definition. Jadi example itu biasanya untuk mensupport definisi and showing central and typical uses, yang digunakan untuk memberitahu atau sharing atau showing central and typical use, penggunaan dari kata tersebut. Nah, that's it guys. Any questions so far? Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kalau nggak middle test ya, UAS ya teman-teman ya. Untuk UAS-nya kira-kira biasanya sih untuk lexicographer hanya tentang word formation, nggak ada word formation sih, internal structure of dictionary. Kemudian saya akan juga minta teman-teman untuk making definition and example. Kira-kira itu aja. Nah, minggu depan kita akan praktek teman-teman untuk membuat kamus secara sederhana. Gitu, nanti kita akan menggunakan Lexipro. Di mana ya? This one. Nice. Nanti teman-teman silakan download Lexipro pakai software ya, Rek ya. Mem, So different. Yes. saya ada pertanyaan, Mem.
Untuk Yes, kamus betul. co-build ini, dia apakah bentuknya itu seperti Oxford yang sudah berbentuk buku atau berbentuk website gitu ya, Mem ya? Untuk yang co-build ini. Mobil tuh ada kok yang websitenya. Enggak, soalnya kan tadi katanya Mem Almira kan ini ya berbasis korpus. Untuk korpusnya sendiri kan berarti selalu diperbarui berdasarkan dengan data-data terkini kan ya, Mem ya. Terus kalau contohnya tadi yang common cold itu tadi kok bisa jadi yang mild tapi bisa membunuh. Apa mungkin itu dikaitkan dengan konteks yang corona itu ya, Mem ya? Karena untuk corona sendiri kan ini influenza yang mengalami perubahan. Nah, seperti itu. Padahal untuk influenza sendiri awalnya kan mild illness. Cuma karena ada perubahan itu jadi dicontohkan can kill you kayak gitu. Kayak gitu nggak sih, Mem? Oke, kalau dalam konteks yang tadi ya, yang COVID kemudian yang mild illness kemudian ada dia kasih contoh seperti itu untuk learner, jadi COVID yang untuk learner dictionary. Nah, kemungkinan sih dia asal comot dari korpus atau bagaimana, tapi tidak diperhatikan konteksnya, seperti itu sih. Oh gitu ya, Mem ya. Baik, Nah, nanti teman-teman akan mendownload ini. Oke, di seal ini teman-teman. Which one? Okay, this one. So you just need to download this one. Okay, that's it. Dan nanti kita akan coba teman-teman untuk membuat kamus secara sederhana. Saya tuh ngajar leksikografer dulu tuh, leksikografi itu dulu di S1 tuh ada, tapi pilihan. Ini agak lama sekali tidak mengajar untuk S1 teman-teman. Jadi udah 1 tahun tidak mengajar leksikografi, mudah-mudahan masih tetap ingat ini. Nah ini contohnya Mas Dimas, ketika kita punya satu kata yang dia tuh sama, tetapi dia berbeda maknanya. Jadi nanti akan ada penulisan seperti misal ja 1 artinya apa, ja yang 2 ini apa, ja yang 3 ini seperti apa, ja yang 4 ini kayak apa. Kayak gitu. Biasanya bentuknya akan seperti ini. Ini that's it. Any questions so far? Sampai sini teman-teman ada pertanyaan tidak? Dulu saya pernah meneliti teman-teman mengenai bukan korpus lagi mengenai leksikografi tentang skala prioritas dari internal structure. Nah, kalau misalnya saya membandingkan dari dari 5 kamus ternama, Cambridge, Longman, Collins, kemudian Oxford Dictionary, dan Macmillan, ini kira-kira apa sih yang harus kita punya, internal structure apa yang kita punya bila mana disematkan kata-kata bermuatan cultural. Nah, ternyata di situ itu kalau berdasarkan penelitian kecil ini adalah saya bagi menjadi 3 skala prioritas. Dari 5 kamus itu, pertama, skala prioritas pertama yang selalu ada adalah lema kepala. Kemudian kelas kata, audio, atau audio itu ada ya, kalau dalam bahasa Inggris, kemudian lafal, kemudian definisi dan contoh kalimat. Ini wajib fardu ain kalau misalnya kita mengikuti dari 5 kamus ini. Kemudian yang skala prioritas kedua adalah kata turunan dan gabungan, kemudian asal kata atau etimologi dan gambar. Dan yang terakhir adalah sinonim dan tren. Ini tidak wajib. Tapi setidaknya ketika kita membuat kamus, sebaiknya kalau kita merujuk pada 5 kamus besar ini adalah harus memiliki lema kepala, kelas kata, lafal, definisi, dan contoh kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya susah ya untuk mendapatkan audionya. Nah, ini yang harus jadi PR sih untuk ini. Seperti itu. Oke. Any question? Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Yes, silakan Mas. Saya dulu Mem atau siapa tadi? Silakan Ilham. Oke, tadi Mas Ilham. Oh ya, terima kasih. Ini Mem, kan dalam sebuah istilah semantik itu ada yang namanya generalisasi sama spesialisasi. Nah, generalisasi itu seperti perluasan makna, terus spesialisasi itu penyempitan makna. Nah, dalam konteks seperti ini, itu kan biasanya masyarakat pada umum bahasa itu kan semakin hari kan semakin berkembang gitu. Jadi beberapa istilah itu kadang mendapati yang namanya perluasan makna. Begitupun juga ada juga kata yang
terjadi penyempitan makna. Contohnya kayak lauk pauk. Lauk pauk kan dulu itu dikenal untuk yang ikan saja ya, maksudnya merujuk pada ikan-ikanan gitu yang disandingkan sama nasi gitu dulunya. Nah sekarang lauk pauk itu sudah meluas maknanya untuk semua jenis makanan, Side dish. daging apa semua dish itu sudah masuk kategori lauk pauk. Begitupun juga dengan penyempitan makna seperti kata cendikiawan. Cendikiawan itu dulu kan itu kan hanya spesifik mengarah ke luas mengarah ke orang yang cerdik gitu, orang yang cerdas. Nah sekarang menyempit maknanya ke orang-orang yang bukan hanya cerdas saja tetapi juga mempunyai gelar sarjana seperti itu. Nah, kira-kira dalam kasus seperti itu, kalau seseorang ingin membuat kamus, itu apakah mengikuti perkembangan dari penggunaan bahasa tersebut di masyarakat atau masih terus mengikuti pada arti ataupun definisi aslinya yang sudah ada sejak dulu gitu? Gimana itu memang kira-kira? Oke, kalau dalam kasus badan bahasa, nanti saya jadikan PR ya Mas Ilham ya. Apakah dia terus berkembang atau tidak, dalam artian ya seperti yang di Mas Ilham sebutkan tadi, apakah mereka itu akan merevisi gitu loh, merevisi, jadi misalnya di lauk pauk itu dulu perkembangannya seperti ini, kalau sekarang ini seperti ini, apakah mereka akan merevisi definisi tersebut atau tidak, itu nanti saya coba tanyakan ke orang badan bahasa, itu satu. Terus yang kedua adalah kalau berdasarkan pemikiran saya, sekarang itu bahasa Indonesia itu katanya itu kan semakin banyak dan tidak ada sih untuk versi yang paling baru ini, kalau nggak salah tidak ada buku cetaknya. Ya udah di website aja. Terakhir itu edisi berapa, edisi 4 atau berapa gitu teman-teman. Karena itu tadi bahasa atau katanya itu sudah terlalu banyak sekali. Nah, kalau misal dalam konteks itu ya, edisi itu pasti akan ditambahkan, cuman untuk definisi apakah akan diganti atau tidak, itu saya masih akan harus cari tahu tentang itu. Tetapi terima kasih Mas Ilham sudah ditanyakan. Oke? Iya, terima kasih. Nanti coba saya tanyakan ke Bu Dewi, orang badan bahasa yang ngurusin kamus. Untuk Pak Budianto. Baik, ada lagi tadi pertanyaan dari Saya Mbak Rafida. Oke, silakan. Sebenarnya fotografer itu ketika menentukan itu dia itu memasukkannya itu melihat dari tren yang ada di masyarakat atau bagaimana. Kayak misalnya ini yang lagi tren belakangan itu yang gadis kretek itu kan. Kretek itu ternyata kan kemarin saya lihat postingannya badan bahasa kretek itu tulisannya itu kretek itu. Sedangkan orang-orang itu banyak yang komen, kok nggak kretek aja gitu. Kita tahunya kretek, KRETEK gitu. Jadi sebenarnya yang dimasukkan itu mengikuti dari masyarakat sebagai pengguna dan bahasa itu melihat bahasanya itu sendiri atau dari apa namanya? Oke, nah ini agak sulit pertanyaan ini untuk dijawab. Tetapi yang jelas adalah badan bahasa itu ketika membuat kata atau mensempurnakan sebuah kata itu ada formal dan informal. Jadi misal izin itu bukan izin tetapi izin. Februari itu Februari, bukan pakai F tetapi P dan lain sebagainya. Itu ada pakemnya memang. Hanya saja kebiasaan kita sebagai masyarakat itu tidak melihat itu gitu loh teman-teman. Jadi mudahnya seperti ini ya wes, karena itu terpengaruh sama spoken language ya. Jadi kretek, gadis kretek misalnya kayak gitu ya, kita terpengaruh dengan spoken language kita kretek bukan keretek, tetapi ketika kita dalam written harusnya memang keretek gitu. Izin, saya izin dulu ya. Nah, supposed to be izin atau izin. Nah, kayak gitu sebenarnya sudah ada pakemnya atau sudah dituliskan bahwa sebaiknya seperti ini. Tapi ketika kita mengucapkan sesuatu kan pasti berbeda, kadang berbeda dengan yang dituliskan. Jadi seperti itu. Oke, dan hal itu lumrah sih menurut saya. Ya, maksud saya kan sebenarnya kan kalau misalnya dari awal itu kan leksikografer adalah bahasa yang asing masihan, itu kan data bahasanya kan dari bahasa lisan. Kenapa kok malah itu, kenapa yang jadi pacuan rujukan justru written language-nya,
kok beda dari awal gitu ya maksud saya. Oke, sebetulnya tidak dari spoken aja ya sebenarnya. Spoken itu untuk melihat jadi pelafalannya seperti apa. Kalau spoken itu pelafalannya seperti apa. Tetapi kalau written takutnya tetap written. Maka kita menuliskan itu gitu. Seperti itu sih, Mbak Rafida. Karena misal ya di dalam bahasa Inggris ya, setiap kata, setiap penulisan itu kan berbeda tulisannya ya. Misal study itu bukan studi dan lain sebagainya itu kan dari tulisan dan cara membacanya kan berbeda. Kayak gitu sih. As I know ya itu tadi sih Mbak Rafida. Jadi misalnya sudah Kak Badan Bahasa udah menuliskan, jadi intinya itu ketika kita ada gadis kretek, it's supposed to be kretek untuk menyamakan semuanya dari dalam kepenulisan dan sebagainya kita menggunakan penulisan ini. Nah hanya saja balik lagi kadang masyarakat itu mempermudahkan untuk membaca sesuatu itu ya sesuka kita seperti itu. Jadi kretek itu kan head word ya Mem. Kalau di kampus. Jadi penentuan head word itu seperti apa Mem? Penentuan head word tergantung dari mana kita akan mendapatkannya. Misalnya saya mau meneliti paling mudah mengumpulkan head word itu memang dari bahasa tulis. Begitu. Jadi biasanya misalnya kemarin saya cerita tentang bahasa Bawean, orang Bawean itu suruh menulis bukan cerita. Begitu. Kalau misalnya ya Mem, misalnya saja gitu Mem. Kalau misalnya masyarakatnya itu masih belum masyarakat tulis itu bagaimana? Masyarakat yang buta aksara gitu. Kalau misal dia buta aksara misalnya dan dia nggak ngerti ya gimana menuliskannya karena ini bahasa yang cuma dipakai beberapa orang aja ya mau tidak mau it's supposed to be interview. Interview kemudian kita mencocokkan interview kita tulis kemudian kita transkripsikan kemudian dicekkan dengan orang yang bersangkutan itu seperti itu. Mau tidak mau. Oke, sama-sama Mbak Rafida. Saya hadir Mem itu tadi saya seperti juga. Iya. Oke, baik. Ada lagi? Saya juga belajar teman-teman every time, every day. Saya belajar juga. Jadi sama belajar dari teman-teman juga. Dari manapun sih, dari teman-teman paling banyak itu. Ada lagi teman-teman yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada atau enggak? Yes, Mas Ilham. Nggak bertanya sih, Mem. Cuma mau tanya. Sama sih bertanya juga. Ini PPT-nya yang tadi, Mem, yang Mem pakai untuk ngejelasin Oke, itu bisa di-share ya, Mem? Share ya, baik ya, baik teman-teman. Bisa share. Oke, other? Mem, saya Mem. Ya, silakan. Oh iya. Ini tadi kan saya sudah coba download sama install. Kemudian saya tadi tidak notice ada yang with demo itu loh, Mem. Jadi aplikasi sekalian demo. Kemudian saya install nih, keluarnya 2 aplikasi. Yang pertama Bambara sama yang Lexiko biasa. Yang tidak demo. Berarti yang hanya Lexiko Pro biasa saja. Yang biasa, bukan yang Bambara. Bambara itu kayak bahasa begitu, bahasa Bambara. Oke, thank you. Minggu kemarin kayak aku udah sharing deh, tapi nggak tahu sih, lupa. Kayaknya loh ya, tapi nanti saya cek lagi. Oke, ada lagi? Yes, Mas Hilda. Ya, Mas Hilda, ada pertanyaan? Enggak, Mem. Oke. Ada lagi teman-teman? Saya, Mem. Yes, Mas Juju. Ini cuman pikiran liar saja sih, Mem. Bagaimana kalau misalnya saya buat misalnya dictionary kan kalau saya baca kan leksikal itu ada hubungannya dengan word of language kan. Bagaimana kalau misalnya saya buat dictionary tentang emoticon? Apakah itu
Masuk ya. masuk akal apa gimana, Mem? Oke, dictionary tentang emoticon itu maksudnya apa ya? Ada yang namanya kamus visual. Jadi kamus visual itu bisa mungkin masuk ke dalam kamus visual. Dari kamus visual itu dia berdasarkan gambar. Jadi biasanya sih untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar kosakata tentang bedroom gitu. Jadi ada gambar bedroom, di situ di bedroom itu ada apa aja. Nah, itu namanya kamus visual. Oke, jadi di bedroom itu ada misalnya bantal, supposed to be pillow, artinya bantal. Kemudian ada kasur, kasur itu bed dan sebagainya. Jadi kalau mungkin bisa dan mau, mungkin masuknya di situ sih, masuk ke visual dictionary. Oh iya, baik, Mem. Terima Itu kasih. Mas Iju. Sama-sama. Ada kok namanya kamus bergambar atau visual dictionary itu ada. Struktur internal di dalam kamus sudah ada di sini. Kan ya? Ada lagi pertanyaan? Saya, Mem. Ya, silakan. Gini, Mem. Berarti, Mem, ketika seorang leksikograf itu membuat sebuah kamus ya, Mem. Oh iya, saya sudah ngomong. Boleh lanjut ya, Mem ya? Oke, yes. Ya, untuk pembuatan definisinya itu harus sesuai dengan yang publik mengerti atau boleh menciptakan satu definisi sendiri. Misalkan seperti ini, Mem. Untuk headword-nya itu adalah bantal. Nah, bantal itu orang secara umum kan mendefinisikan bantal itu adalah sesuatu yang dipakai untuk tidur di kepala. Nah, ini nih ada salah satu pembuat kamus yang agak nyeleneh. Dia tuh membuat definisi sendiri. Bantal adalah sesuatu yang dipakai untuk di punggung atau di kaki seperti itu. Itu tuh boleh nggak sih, Mem? Boleh. Apa harus mengikuti sesuatu definisinya itu harus sesuai dengan yang orang awam tahu? Maksudnya orang secara general tahu gitu atau gimana, Mem? Kalau dia misalnya, misal saya nggak tahu ya teman-teman, misal saya, contohnya aja deh, saya orang Jawa, saya memaknai bantal itu sebagai sesuatu yang saya gunakan untuk kaki dan punggung ya nggak masalah. Orang saya mau pakai kamus untuk orang Jawa kok kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau misalnya saya mau general, misalnya saya mau bikin kamus bahasa Indonesia yang general, misal seperti itu, maka ya mau nggak mau ya it's supposed to be yang kita gunakan untuk tidur di kepala kayak gitu. Gimana Mbak Restu? Menjawab tidak? Iya, Mem. Yes. Gitu. Sekarang saya jadi ada pertanyaan lagi, Mem. Silakan. Nanti untuk tadi kan Mem Almira sudah ngasih gambaran untuk ini ya UAS-nya kita ya. Untuk tadi yang di PPT itu loh, Mem. Itu nanti untuk headword-nya itu sudah disediakan sama Mem Almira, terus kita diminta untuk membuat definisi seperti itu, Mem. Atau bagaimana? Nggak, nanti kalian nggak bikin headword karena biasanya sih terbatas, jumlah pertanyaannya terbatas. Nanti kayaknya cuma internal structure, kemudian saya akan minta teman-teman untuk bikin definisi, contoh, gitu aja sih, yang gampang-gampang aja. Yang sulit nanti morfologi sama sintak. Nanti punya saya yang gampang aja. Iya, untuk yang definisi ini kan berarti sesuai dengan pemahaman kita masing-masing nggak sih, Mem? Misalkan pertanyaannya dari Mem Almira ini kita disuruh membuat definisi dari soto gitu. Mungkin menurut saya, pemahaman saya yang orang Jawa, soto itu adalah sop yang warnanya kuning, yang rasanya ada jahe dan ini. Nah, tapi belum tentu pemahamannya Juju yang mana bukan orang Jawa, mungkin bagi orang Gorontalo, soto tuh yang kuahnya merah atau apa-apa kayak gitu, Mem. Kayak gitu. Apalagi nggak masalah ya, Mem ya berarti. Okay. Tidak ada jawaban yang saklek gitu. Kalau misalnya close book ya berdasarkan pemahaman kita. Kalau misal open book ya silakan doing research soto itu kayak gimana. Oke. Siap-siap, Mem. Oke. Makasih, Mem. Guys ya. Sama-sama. PR-ku tadi tapi mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaannya ya Mas Ilham ya. Soalnya saya ada deadline yang harus saya kumpulkan di Badan Bahasa. Kalau saya WA, nanti saya ditagih. Oke. Nanti kalau sudah dapat jawabannya, saya akan segera informasikan. Siap, Mem. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Mem. Ya, silakan. Menyambung pertanyaannya Mbak Restu tadi soal ini ya, penerimaan publik terkait beberapa definisi gitu. Nah, kalau misalnya kita mau membuat kamus dan definisi yang kita ciptakan itu misalnya saja itu bersifat bias gitu, tapi kamus itu ditujukan untuk kelompok tertentu saja. Contohnya kayak ini ya, kalau misalkan kita
Ya, mohon maaf ya kalau misalkan seperti yang saya tulis di chatbox tadi, misalkan saya tulis misalkan gay, kayak itu definisinya misalkan saya buat di situ untuk kamus untuk ini ya orang-orang Islam gitu, masyarakat yang notabene-nya Islam yang tidak terlalu apa ya gitu ini anti sama yang tindakan-tindakan seperti itu kan gitu. Misalkan saya tulis gay, di situ definisinya adalah sebuah orang-orang yang apa mendeskripsikan dirinya menyukai sesama jenis gitu dan adalah sebuah perbuatan yang penyimpang misalkan seperti itu. Nah, itu kan sifatnya kan bias gitu. Itu nggak masalah ya mem kalau seperti itu. Oke, selama kalau misal menyimpan sih masih bisa, apa ya, kelainan misal dan sebagainya itu masih bisa. Selama tidak rasis ya, tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau pendosa itu menurut saya kita nggak bisa mengukur dosa seseorang, tapi kalau perilaku menyimpang itu bisa secara apa ya, secara ilmiah itu bisa dibuktikan gitu Mas Ilham. Tapi kalau misal LGBT itu adalah perbuatan berdosa, misal kayak gitu tuh kayaknya tidak bisa diukur, tidak ada ukurannya dosa itu. Tapi kalau misalnya dia itu perbuatan yang menyimpang, bisa dibuktikan bahwa itu memang menyimpang gitu. Ya mem, walaupun misalkan itu kan cuma contoh ya mem, maksudnya kayak misalkan saya bilang menyimpang itu kan cuma contoh, tapi kalau misalkan ada sesuatu yang lebih bias lagi, misalkan tindakan tersebut homoseksuality itu adalah sebuah tindakan yang apalagi namanya ini, yang misalkan mempunyai sebuah kadar dosa yang cukup tinggi di dalam Islam, misalkan seperti itu. Nah itu untuk kamus, untuk khususnya orang-orang Islam. Ini contoh. Mungkin ada beberapa contoh-contoh lain mungkin kayak gitu. Nah itu artinya tidak masalah ya mem, semenjak publik itu masih menerima definisi seperti itu. Atau gimana ya mem, atau kalau misalkan kita mau membuat sebuah definisi yang bias seperti itu kita harus kayak riset lagi, nggak boleh kayak sewenang-wenang kayak gitu mem. Kita harus riset sih yang jelas Mas Ilham. Kalau misal oke lah ini ditujukan kepada orang Islam, cek lagi kira-kira ketika kita ditujukan pada orang Islam di Indonesia ini, orang misalnya yang non Muslim apakah bisa ngecek tidak? Nah kalau misalnya bisa ngecek dan lain sebagainya, atau mungkin orang dan sebagainya yang mungkin yang bisa tersinggung, kalau orang non Muslim tidak mungkin tersinggung, mungkin sama juga pemahamannya, atau mungkin kalau dalam praktek LGBT ini mungkin nggak ada yang tersinggung ya, atau gimana ya? Pada dasarnya ketika kita gini jelasinnya, pada dasarnya ketika punya kata kemudian kita mendefinisikan, kita juga cek dulu dalam lingkupnya, kira-kira apakah ini akan rasis atau tidak. Dalam arti kalau rasis itu kan menyinggung satu suku ya, atau mungkin ya suku atau budaya tertentu gitu ya. Kayak gitu sih Mas Ilham. Lebih kita harus juga mengetahui kepentingan itu gitu. Oh, artinya tidak boleh diskriminatif ya mem dalam membuat tidak boleh diskriminatif. Oh iya mem, terima kasih banyak. Okay. Walaupun sebenarnya kalau LGBT itu pasti saya yakin sih untuk semua apa namanya semua agama pasti tidak memperbolehkan juga. Ada nggak sih guys agama yang memperbolehkan LGBT? Atau saya nggak tahu ya? Nggak ada kan? Semua melarang mem. Oke, ada mem agama ini, agama dulu. Satanik. Romawi dulu apa namanya? Apalagi paganisme mereka. Nggak masalah sih kalau LGBT. Iya, satanik juga mungkin nggak masalah. Tapi yang jelas kalau setahu saya, pemahaman saya atau setahu saya sih teman-teman mungkin saya juga tidak tahu. Kalau mungkin dalam agama kita lima agama yang di Indonesia itu pasti tidak diperkenankan kayak gitu sih. Gitu. Tapi yang jelas yaitu tadi ketika kita membuat definisi ya kita harus selalu mementingkan juga saranya, walaupun kita buat definisinya untuk orang Islam aja misal, tapi kita tidak boleh menyinggung yang lainnya juga gitu. Karena yang baca kemungkinan nggak cuma orang Muslim aja, tetapi karena kita di Indonesia, kemudian yang baca juga mungkin adalah orang-orang yang non Muslim atau orang-orang yang umum seperti itu sih Mas. Kadet? Yes, ma'am. Artinya nggak boleh semena-mena ya, maksudnya kalau mau buat definisi gitu harus mempertimbangkan dari segi penerimaan yang lain gitu. Tidak boleh diskriminatif kayak gitu. Betul. Karena kalau saya sih guys, teman-teman, karena kita orang Timur, itu yang paling penting. Karena kita orang Timur itu wajib lah hukumnya untuk memahami etika.
Salah satunya juga ketika kita menulis definisi atau membuat kamus dan sebagainya. Oke, any question? Lagi ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, minggu depan teman-teman download Lexipro itu, kemudian kita praktek sama-sama. Pokoknya, yes, kita praktek sama-sama. Bila mana teman-teman mengetahui yang lebih saya ketahui, akan dengan senang hati juga untuk kita diskusikan atau untuk kita demokan sama-sama, gitu. Oke, nanti di rumah coba dicek atau coba dicek atau minimal di-download dulu. Kita ketemu di kelas minggu depan, kita akan coba praktikan bersama-sama. Itu aja, ada pertanyaan? Atau sudah? Cukup? Mel, mau Yes. nanya.